morning everybody, how are you? I hope you always good and happy. Let me tell you about myself. My name is Hendri Atma. I'm teach for social science. Kita mulai untuk pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kita akan mempelajari KD yaitu ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ruang dan konsep ruang. Yang kedua kita akan mempelajari mengenai letak Indonesia. Kita mulai yang pertama. Jika kita membahas mengenai ruang, apa yang sekiranya kalian pikirkan? Ruang belajar mungkin, ruang kelas, atau ruang laboratorium? Ketiganya sama-sama benar, namun di sini kita akan membahas ruang yang lebih luas lagi. Ruang di sini yang dimaksud adalah seluruh atau sebagian yang ada di bumi untuk tinggal oleh manusia ataupun makhluk hidup. Sehingga saat kita membahas mengenai ruang, kita akan membahas dalam cangkupan yang lebih luas. Itu pengertian mengenai ruang. Konsep ruang di sini, setiap ruang yang ada di permukaan bumi memiliki dampak ataupun memiliki komunitas yang berbeda-beda. Contohnya, di wilayah X adalah penghasil sayuran dan di wilayah B adalah penghasil ikan. Keduanya tidak bisa jika harus memperoleh hasilnya sendiri-sendiri. Mereka harus saling berinteraksi antara wilayah A dan wilayah B. Sehingga dalam interaksinya mereka bisa saling memenuhi kebutuhan hidup mereka. Antara wilayah A bisa memenuhi kebutuhan sayur dan ikan, dan yang B juga bisa memenuhi kebutuhan sayur dan ikan. Setelah kita memahami konsep ruang itu sendiri, yang terdapat perbedaan di setiap ruang sehingga adanya interaksi, kita akan memahami beberapa kondisi yang akan mempengaruhi interaksi ruang ataupun beberapa kondisi yang harus terjadi agar interaksi ruang itu dapat terjadi. Yang pertama, adanya kondisi saling melengkapi. Contohnya, agar lebih mudah kita memahami kondisi saling melengkapi, misal wilayah A adalah penghasil sayuran dan wilayah B adalah penghasil ikan. Kedua wilayah ini tidak bisa saling memperoleh ikan dan sayuran, sehingga di dua wilayah ini saling berinteraksi agar dua-duanya dapat memenuhi kebutuhan sayuran dan ikan. Wilayah A berinteraksi dengan wilayah B, dia yang awalnya penghasil sayuran dapat berinteraksi dan akhirnya mendapatkan ikan. Wilayah B yang dulunya atau yang semula penghasil ikan, dia berinteraksi dengan wilayah A yang penghasil sayuran, sehingga wilayah B juga dapat memperoleh sayur dan ikan. Itu adalah kondisi saling melengkapi. Yang kedua, yaitu kondisi adanya kesempatan antara. Oke, kita akan bahas mengenai kesempatan antara. Kesempatan antara ini dapat terjadi apabila ada satu wilayah yang hampir sama namun memiliki hal positif. Untuk lebih jelasnya kita akan membuat sebuah contoh. Contohnya hampir sama. Yang pertama, wilayah A adalah wilayah penghasil sayuran dan yang B adalah penghasil ikan, dan C adalah wilayah penghasil ikan juga. Kesempatan antara ini dapat terjadi apabila wilayah C memiliki hal positif, yaitu wilayah C dari segi transportasi dan segi biaya lebih murah, sehingga wilayah A justru mengambil ikan di wilayah C, bukan di wilayah B, karena wilayah B untuk transportasi dan biaya lebih mahal, sedangkan di wilayah C untuk transportasi dan biaya lebih murah, sehingga kesempatan antar ini terjadi antara wilayah A dan wilayah C. Oke, kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir adalah adanya kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena akses yang lebih mudah, dan yang kedua adalah adanya biaya yang lebih hemat. Jika dua wilayah ini, wilayah A kita sebut wilayah A dan wilayah B adalah wilayah penghasil ikan dan wilayah A adalah penghasil sayuran, mereka biasanya saling berinteraksi. Namun karena jalan yang rusak atau transfer dari satu wilayah ke wilayah yang susah, sehingga ini akan menghambat terjadinya suatu interaksi. Sehingga kemudahan transfer ini sangat dibutuhkan agar terjadinya suatu interaksi sosial atau interaksi antar ruang. Sehingga dengan adanya kemudahan transfer ini, yaitu dari faktor biaya dan juga faktor transportasi, jika kedua hal ini lebih mudah, maka interaksi antar ruang akan semakin mudah. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu ada letak Indonesia. Letak Indonesia ini dibagi atas tiga. Yang pertama ada letak Indonesia berdasarkan astronomis. Yang kedua, letak Indonesia berdasarkan geografis. Dan yang ketiga, letak Indonesia berdasarkan geologis. Kita mulai yang pertama, letak Indonesia berdasarkan astronomis. Letak Indonesia berdasarkan astronomisnya atau letak astronomis, yaitu Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Jika kita melihat letak astronomis Indonesia, Indonesia itu berada pada iklim tropis. Mengapa bisa masuk dalam iklim tropis? Karena
iklim tropis itu berada pada 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Sehingga karena Indonesia masuk pada 6 derajat sampai 11 derajat, Indonesia masuk dalam iklim tropis. Karena Indonesia masuk dalam iklim tropis, dia mempunyai 2 musim. Yang pertama ada musim penghujan dan yang kedua ada musim panas. Kita akan lanjut ke letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Sehingga jika kita lihat letak geografis Indonesia berada pada 2 samudra dan juga 2 benua. Oke, yang pertama adalah benua Asia. Dan yang kedua adalah benua Australia. Oke, benar. Dan yang selanjutnya berada pada 2 samudra. Yang pertama ada Samudra Pasifik dan yang kedua ada Samudra Hindia. Berdasarkan letak geografis ini, Indonesia memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama dampak positif adalah karena Indonesia berada di antara 2 benua dan samudra ini, letak geografis Indonesia ini sangat menguntungkan, yaitu Indonesia menjadi salah satu jalur atau satu-satunya jalur yang digunakan untuk perdagangan dunia, yaitu di Selat Malaka. Di Selat Malaka ini, jika orang-orang Eropa ingin bertransaksi atau berdagang menuju Jepang, Cina, dia harus melewati Selat Malaka. Ini adalah suatu keuntungan untuk Indonesia. Kenapa? Karena jika kita bisa memanfaatkan jalur ini, dan memang sudah dimanfaatkan, yaitu dari zaman nenek moyang, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sehingga untuk kita berdagang ke luar negeri sangatlah lebih mudah. Dan juga karena Indonesia dilewati oleh jalur perdagangan dunia, banyak interaksi dengan negara-negara lain. Sehingga Indonesia memiliki banyak agama, yaitu ada Islam, adanya juga Kristen, dan lain-lain. Ini adalah dampak positif dari adanya jalur perdagangan yang melewati Indonesia. Dan selanjutnya, dampak negatif dari adanya jalur perdagangan dunia, yaitu jika kita tidak bisa memanfaatkan ini, maka kebudayaan kita lah yang akan tergerus. Karena interaksi di antara negara-negara yang lain, jika kita tidak bisa memegang erat kebudayaan kita, maka kebudayaan lain yang masuk ke Indonesia justru yang akan mendominasi. Kebudayaan yang ada di Indonesia justru malah akan terkikis. Nah, sehingga letak geografis Indonesia ini memiliki 2 dampak yang terjadi. Seperti tadi, yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Kita lanjut membahas letak Indonesia berdasarkan letak geologisnya. Letak Indonesia berdasarkan letak letak Indonesia berdasarkan letak geologisnya, yaitu Indonesia berada pada 3 lempeng dunia. Yang pertama ada lempeng Eurasia, yang kedua ada lempeng Pasifik, dan yang ketiga ada lempeng Hindia. Nah, adanya ketiga lempeng ini menyebabkan Indonesia masuk dalam jalur cincin api dunia atau Ring of Fire. Ring of Fire ini juga memiliki dampak negatif dan positif. Dampak positif yang pertama, karena jika suatu negara atau wilayah dilalui oleh jalur cincin api dunia, mereka akan memiliki gunung api, gunung berapi. Dari gunung berapi ini kita akan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dampak positif. Dampak positif adanya gunung berapi yang ada di Indonesia, yang pertama, Indonesia tanahnya menjadi subur. Dan yang kedua, karena tanah di sini subur, Indonesia menjadi penghasil padi, penghasil tumbuh-tumbuhan yang lain. Karena apa? Karena mereka atau tanah di Indonesia menjadi subur. Ini disebabkan karena letusan ataupun abu dari gunung berapi tadi. Nah, yang kedua, karena dilalui oleh Ring of Fire dan memiliki banyak gunung, Indonesia menjadi sering terjadinya bencana. Indonesia sering terjadi bencana, baik bencana gempa, gunung meletus, bahkan bisa terjadinya tsunami. Sehingga dari dampak positif dan negatif ini, kita harus bisa mengetahui dan bisa mengambil hal-hal positif dari adanya Ring of Fire yang melalui Indonesia ini. Sekarang kita akan membahas mengenai tugas dari kalian. Tugasnya simple. Kalian cukup membuat 1 contoh, yaitu yang pertama, kondisi saling melengkapi. Tadi Ustadz sudah menyampaikan 1 contoh. Kalian bisa membuat 1 contoh. Lanjut, dan contoh yang kedua yaitu kalian membuat contoh kesempatan antara. Tadi Ustadz juga sudah memberikan contoh. Kalian membuat contoh 1, sehingga tugas kalian ada 2. Yang pertama membuat contoh kondisi saling melengkapi, dan yang kedua kalian membuat contoh kondisi kesempatan antara. Sekian, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.